Untuk tahun ini ada program studi baru yang kami dipercayakan dikelola oleh Mendikti, yaitu pertama adalah teknologi informasi. Itu kita sudah punya. Kemudian teknologi lingkungan, teknik lingkungan. Kemudian ada lagi yang bagus ini adalah bahasa Mandarin. Nah, ini. Wah. Ya, ada bahasa Mandarin. Nah, kemudian yang bidang yang lain ada untuk kewarganegaraan juga ada. Itu kira-kira ada 4 program studi yang baru. Kemudian yang tahun lalu itu sudah ada program S3. Jadi kita itu Universitas Boswa sudah lengkap. Sudah ada S1, S2, S3. Ya. Lebih lengkap lagi sempurnanya karena sudah ada fakultas kedokterannya. Jadi sempurnalah Universitas Boswa ini. Nah, jadi kita tawarkan dan kami masih menunggu ada lagi program studi baru S2 itu teknik sipil. Sementara di proses penilaian di Dikti. Jadi memang beberapa program studi kami tahun ini tidak lagi kecuali yang satu ini tahun ini 2020 kita tidak mengusulkan lagi karena kita harus kembangkan dulu yang ada ini ya karena memang ada masalah ruangan dan sebagainya. Kita juga harus lihat di situ. Yang asal mau, kalau saya biar beberapa program studi saya bisa bikin karena kebetulan juga saya itu adalah evaluator program studi baru, jadi juga saya miliki. Jadi untuk membuat gampang sekali, untuk akreditasi gampang sekali. Tapi tidak gampang kalau tidak boleh juga dibikin asal-asalan karena saya juga tahu bahwa ini tidak boleh begini dan itu. Kira-kira begitu. Ini nilai plusnya Unibos Pak karena ada rektornya asesor. Iya. Artinya itu kebetulan. Saya kira ini Bapak founder Boswa ini pintar, bukan pintar ya. Artinya pilih cerdas ya mencari bagaimana sumber daya manusia yang bisa mengembangkan Universitas Boswa. Soalnya banyak lebih hebat daripada saya sebenarnya bukan ya, tapi saya itu karena betul-betul selalu bekerja dengan ikhlas. Itu prinsip. Saya mau bekerja dengan setengah-setengah ya, setengah-setengah. Jadi itulah makanya saya selalu jaga karena ini perguruan tinggi swasta. Saya melihat mata sendiri banyak yang bermasalah. Itu yang selalu saya lihat. Itu saya jaga dan semua perguruan tinggi swasta yang saya visitasi kira-kira ada 60% bermasalah karena tidak terjadi harmonisasi antara yayasan dengan rektor. Rektor itu jauh mau juga mencampuri yayasan, yayasan juga mencampuri rektor. Nah ini yayasan kita isi bagus, semua akademi serahkan rektor. Nah, itu jadi aman. Jadi kita juga bekerja dengan bebas untuk kreativitas, inovasi, karena memang yayasan sangat mendukung. Nah begitu juga kita, rektor juga mendukung program-program yang ditawarkan oleh yayasan. Ya. Jadi itu beda dengan negeri, itu kan sudah jelas. Patron. Ini masalah klasik Pak. Ya jelas patronnya dari Mendikbud. Nah, kita ini patron kita adalah yayasan. Ya yayasan. Kalau memang ada patron lain dari misalnya L2 Dikti, ada juga dari Mendikbud, tapi itu kan hanya secara nasional saja. Tetapi secara spesifik itu sangat ditentukan oleh patron-patron yang diinginkan oleh yang pemilik pemilih Universitas Boswa itu. Jadi tetap kita laksanakan. Oleh karena itu setiap program ide-ide dari yayasan itu selalu kita akumulasikan dengan program-program yang ada di rektorat. Jadi karena dua ini harus harmonisasi, ya harmonisasi. Jadi saling mendukung. Itulah yang selalu saya sampaikan kalau saya akreditasi di mana-mana bahwa kalau mau aman perguruan tinggi swasta itu rektor dan yayasan itu harus satu visi yang sama ya karena banyak perguruan tinggi swasta saya ngomong juga itu kalau dapat SPP mahasiswa dia menggunakan untuk biaya lain apa yang terjadi dosen tidak kemudian mahasiswa mau tidak bisa kalau saya tidak setiap bulan itu dosen itu sudah menerima gaji, bunyi SMS bankingnya. Karena memang yayasan sudah SMS yayasan itu sudah blok. Tanggal 25 sampai 27 semua sudah bayar gaji. Jadi nggak ada dosen tenang bekerja,
mengajar, meneliti dan sebagainya. Jadi karena itu saya jaga, dua saya jaga, gaji dosen, kemudian proses perkuliahan dijaga. Tidak boleh fasilitasnya, prasarananya yang mendukung proses belajar. Itu aja jaga. Yang lainnya itu kan persoalan program tambahan saja. Tapi ini yang dua ini harus dijaga. Itulah yang selalu saya komunikasi dengan pihak yayasan. Saya alhamdulillah yayasan paham, saya juga paham, artinya program ini jalan. Nah, makanya ya Boswa ini ya alhamdulillah hari ini ya masih diberi amanah saya sebagai rektor ya menjalankan seperti itu. Walaupun saya sudah periode kedua ini ya tinggal tahun 2002 sudah selesai ya. Tapi sejalan semua program yang ditargetkan oleh yayasan kita akan laksanakan. Ada yang selalu ditargetkan saya sampai saya belum bisa penuhi. Tapi sekarang saya sudah perbaiki. Masuk ranking 100 program tinggi di Indonesia yang versi dikti. Wah. Ini kemarin kita sudah perbaiki klasterisasi. Itu yang selalu saya di pekerjaan rumah saya. Insya Allah kami sudah perbaiki itu klasterisasi. Kalau yang ranking-ranking yang lain saya nggak anukan karena itu tidak melihat komponen-komponennya. Kadang-kadang naik, tahun ini naik, kadang-kadang turun dan sebagainya. Ada namanya volumetri, ada for ICO itu macam-macam. Tapi yang saya karena itu dikti itu salah utama. Dikti salah utama untuk mendapatkan penelitian dan sebagainya. Nah, jadi itu yang saya konsentrasi sehingga bisa kita masuk ke program tinggi yang masuk ke tidak usahlah world class university kalau saya masuk saja ranking 100 karena world class university itu sebenarnya saya juga sering diskusi itu semuanya kan cita-cita kita ya. Tapi kan kita juga harus bercita-cita sesuai dengan kemampuan, ya. Realistis, Pak. Ya, realistis dan sebagainya. Tapi kita kan tujuan kita adalah mendidik mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang mampu bekerja dan tidak menganggur. Itu yang pertama. Itu yang kita harus pikirkan itu. Nah, sehingga program-program kurikulum kita itu ya harus mengacu kepada kurikulum untuk siap bekerja. Itu. Dan itu pun saya kira itu semua program tinggi jalankan seperti itu, cita-cita seperti itu. Tapi kalau universitas itu untuk world class university, saya dulu lah. Ya masuk ranking nasional saja dulu lah. Kan itu itu kan bertahap ya. Karena kita harus penuhi syarat-syaratnya untuk menjadi world class university. Harus ada jumlah mahasiswa asing. Nah ini kan mencari mahasiswa asing saja, mahasiswa nasional saja susah, apalagi mencari mahasiswa asing. Ya. Tapi kalau data itu yang disyaratkan oleh peringkat dikti bahwa banyak mahasiswa asingnya itu baru bisa bagus. Kira-kira begitu. Pak, mungkin Pak sebelum terakhir Pak, hampir saya kelupaan soal Fakultas Kedokteran Pak. Tahun ini terima berapa dan bagaimana pembelajaran atau mata kuliah atau apa gitu Pak yang bisa diceritakan dari Fakultas Kedokteran Unibos Pak? Kelebihan. Nah, jadi Fakultas Kedokteran ini kan pertama itu kan berdiri tahun 2016 ya. Jadi memang fakultas yang masih muda ya. Baru kemarin alhamdulillah kita sudah melepas atau sudah yudisium. Yudisium itu alumninya ya, alumni itu selesai angkatan pertama. Nah, sekarang kita programkan lagi masuk untuk di rumah sakit, yaitu koas ya, koas itu. Nah, kemudian dari tahun ke tahun kan itu ada jatah ya. Tahun pertama itu ada 50, tahun kedua 50, tahun ketiga 50, tahun keempat 50, tahun kelima ini nanti ya kita akan menerima lagi mungkin sudah 100 karena kita kan sudah terakreditasi. Sebenarnya baru tapi akreditasinya ini masih C. Tapi sekarang kita sudah reakreditasi. Mudah-mudahan karena di COVID jadi belum divisitasi. Dan saya yakin insya Allah bisa naik B. Nah kalau naik B itu bisa sampai 150 kita bisa terima. Dan saya punya target bahwa tahun ini harus akreditasinya B. Karena ini nanti kan memang mahasiswa kita kan belum bekerja. Kan dia belum bekerja. Masih ada waktu 2 tahun untuk koas. Nah insya Allah sebelum dia bekerja sudah akreditasi kita. Jadi tidak usah khawatir. Jadi karena itu tadi akreditasi itu sangat menentukan orang bisa bekerja. Gitu. Jadi kami makanya untuk mencapai akreditasi itu
kita siapkan gedung-gedung sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Fakultas Kedokteran. Itu kan Fakultas Kedokteran itu kan banyak sekali karena kan namanya manusia ya, betul-betul kita harus menghasilkan dokter yang berkualitas. Nah itu kami sarankan kepada dekannya bahwa betul-betul jaga ini, jaga kualitas mahasiswa kita, sehingga kita bisa bersaing dengan fakultas kedokteran lain. Tapi insya Allah setelah alumni pertama selesai, masuk koas, mungkin menjadi dokter, nah itu akreditasinya pasti meningkat. Karena memang aturannya itu akreditasi C dulu, baru D, ya. Karena itu kedokteran sangat ketat. Saya tahu sistemnya sangat ketat, beda sekali dengan program studi yang lain. Karena memang alatnya harus dilengkapi, ya, dilengkapi. Apalagi standar ada rumah sakit pendidikan, itu harus itu. Dan alhamdulillah kita sudah ada kerjasama. Kemudian ada juga kita memang rujukan kita adalah rumah sakit Audros, karena itu memang satu grup dengan universitas, satu grup dengan perusahaan besar. Siap Pak. Mungkin kita sudah mau berakhir Pak, tapi saya tadi kelupaan, mungkin Bapak bisa sebutkan fakultas yang ada di Unibos Pak. Fakultas yang ada di Unibos itu ada 9. Yang pertama itu adalah Fakultas Ekonomi. Kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kemudian ketiga adalah Fakultas Hukum. Keempat Fakultas Pertanian. Kemudian ada lagi Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, Fakultas Pendidikan, KIP, Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian ada Fakultas Sastra sudah, Sastra sudah, FKIP sudah, kemudian teknik sudah. Ditambah dengan ada Fakultas Kedokteran yang terakhir, itu yang mencukupi 9. Kemudian ada program studi, ada lagi pasca sarjana. Jadi jumlah total program studi yang kita kelola adalah 40 program studi. 40 program studi yang kita kelola. Dan cuma SDM kita berdiri 275. Ini sekarang kami mencukupi, karena syarat untuk akreditasi itu minimal 5. Ada beberapa yang program studi baru, karena program studi baru itu kan baru kita mencari dosen dan sebagainya. Baru waktu kita usulkan itu sudah sempurna, tetapi kan belum meyakinkan bahwa itu orang mau jadi dosen. Hanya kita syaratkan kalau mau menjadi dosen harus bikin pernyataan, hanya bikin pernyataan dan sebagainya. Tapi karena kadang-kadang program studi diusulkan itu waktunya cukup lama, ya namanya manusia tidak sabar menunggu, ya ada pekerjaan lain, ya pergi. Nah, kita tawarkan kembali, hanya itu yang kita carikan penggantinya. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Dan sekarang ini kita lagi melihat dosen baru, dosen muda, karena kita itu masih diberi kesempatan untuk mengangkat dosen senior untuk dosen kontrak. Itu minimal satu program studi 2 boleh kita lakukan. Itu sudah disetujui yayasan. Jadi karena kalau dosen muda itu kan itu dosen yayasan tetap, ya, itu gajinya itu gaji standar tenaga kerja. Jadi tidak boleh. Nah, kalau dosen kontrak itu hanya biaya transportasi. Tapi itu melengkapi sebagai persyaratan rasio dosen dan mahasiswa. Kira-kira gitu. Siap Pak Prof. Terima kasih nih Pak Prof sudah bergabung bersama kami di Tribun Timur, ngobrol virtual, dan ini akan menjadi referensi untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang mau daftar di Unibos. Dan closing statement Pak. Marilah masuk di Universitas Pessoa dengan pelayanan yang prima, dan tentunya masuk di sini kami akan memberikan suatu konsep pendidikan, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan mengikuti standar pendidikan untuk menghasilkan kualitas, ya, alumni Universitas Pessoa yang bisa bersaing baik nasional maupun internasional. Yang terakhir adalah dalam COVID-19 ini masih diberi peluang untuk mendaftar, kemudian bisa online, bisa juga one day service, datang juga di kampus, dan sebagainya. Tetap kami menerima.
dan insya Allah kami akan tutup pendaftaran pada bulan September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak Prof. Saleh. Saya mau terima kasih dari Tribun Timur. Ya. Terima kasih banyak seluruh kru Tribun Timur yang selama ini banyak memberi bantuan informasi kepada masyarakat bahwa beginilah kondisi Universitas Uswah ya, dan tentunya ini kerjasama dijaga terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol setelah pandemi. Semoga kita ada waktu dan kesempatan ngobrol langsung dengan Pak Rektor Prof. Saleh Palu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Terima kasih banyak, dan closing statement dari saya, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Bincang Kampus selanjutnya dengan pimpinan kampus yang ya nanti aja saya kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.